Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku semua, teman-teman PGMI. Semangat buat kalian semua. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berjudul Kompas. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Hesti, dosen kita, dosen pendidikan kepramukaan, yang selalu memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita tetap semangat menjalankan aktivitas kuliah walaupun dilakukan secara online ataupun daring. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum, NIM 0039, kemudian Mbak Istifaiyah NIM 00778, kemudian Mbak Farida Ulfa NIM 101. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kompas. Sering di antara kita, bahkan kalian udah ada yang pernah menggunakan kompas. Nah, di sini kita akan membahas tentang kompas, mulai dari pengertian, fungsi, dan seterusnya. Pengertian kompas, kompas adalah alat navigasi untuk mencari arah berupa sebuah panah, petunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan diri dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas digunakan untuk menetapkan arah mata angin. Itu pengertian singkat dari kompas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Istifaiyah, tentang fungsi kompas. Di awal tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian fungsi kompas. Fungsi dan manfaat utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan yang menjadi tempat medan magnetis bumi. Kompas juga berfungsi untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Kemudian selain itu, kompas juga berguna untuk berbagai berikut. Yang pertama, mengukur besar sudut kompas. Yang kedua, mengukur besar sudut peta. Dan yang ketiga, menentukan letak orientasi. Yang terakhir, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Itu singkat tentang fungsi kompas. Jadi mungkin dari kita memang pernah melakukan dan mengaplikasikan kegunaan kompas itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kompas. Yang pertama, badan atau tempat komponen seluruh anggota kompas. Yang kedua, dial, permukaan tempat angka dan huruf pada kompas, dan terdapat satuan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang ketiga, tutup dial. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dapat diputar untuk menentukan ke arah mana mata angin. Yang kelima, visit atau lubang dengan kawat halus dengan berguna untuk membidik sasaran. Selanjutnya, kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Yang keenam, jarum penunjuk, selalu menunjukkan ke utara. Yang ketujuh, alat penggantung, tempat ibu jari untuk menopang kompas saat akan membidik. Yang terakhir, skala penunjuk, bagian derajat sistem pada arah mata angin. Selanjutnya, prinsip kerja magnet. Prinsip kerja magnet identik dengan magnet batang. Apabila magnet tersebut berdiri dengan bebas, maka ia akan memunculkan ke arah mana kutubnya, ke arah mana kita akan menuju suatu tempat atau keberadaan kita. Prinsip kerja kompas bekerja berdasarkan medan magnet, dapat menunjukkan ke arah mata angin, ke arah kutub-kutub di seluruh bumi. Yang terakhir adalah cara menggunakan kompas bidik atau kompas yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Yang pertama adalah letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Yang kedua adalah bidik sasaran dengan menggunakan visir. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, maka luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir.
Yang keempat adalah apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat sebelum menuju sasaran. Tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering. Yang terakhir adalah sebelum bergerak ke arah sasaran bidik perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran baliknya. Menentukan sasaran balik itu dengan rumus 1. Apabila sasaran kurang dari 180 derajat ditambah 180 derajat. Contoh, misalnya 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 210 derajat. Yang selanjutnya adalah apabila sasaran bidik lebih dari 180 derajat, maka dikurangi dari 180 derajat. Contoh, 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat.